konstitusi. Itu pentingnya ya. Adalah konstitusi. Dasar negaranya udah ada belum? Dasar negaranya udah ada atau belum? Udah ya. Dari mana? Dari Piagam Jakarta. Nah, yang dirumuskan tanggal 10 sampai 17 Juli sama 7 hari adalah isi daripada konstitusi. Ulangi, pasal-pasal pasal-pasalnya yang nanti akan menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar atau UUD tahun 1945. Oke. Oke, lanjut ya. Sorry, 10 Juli ya, 10 Juli. Nah, sama kertas. Udah, makasih. Simpan aja kan, nanti sama asisten. Makasih ya, Butika. Oke, apa aja yang dibahas? Ini penting ya, kalian ketahui. Yang pertama yang membahas tentang rancangan UUD ya. Oke, apa lagi yang dibahas? Bentuk negara. Bentuk negara ya. Bentuk negaranya apa? Apa kesatuan, apa federal? Itu diputuskan. Kemudian apa lagi yang dibahas? Sistem pemerintahan. Apakah presidensil atau apakah parlementer gitu ya. Lalu akan membahas tentang eh, itu sih yang paling penting. Karena di dalam rancangan UUD ini nanti semuanya ada ya. Sebetulnya ini tuh bagian daripada UUD sebetulnya. Nah, yang dibahas sebetulnya ini. Nah, ya, kita tahu ya, kita tahu bahwa di dalam UUD itu kan ada dua ya. Di UUD itu kan ada dua. Apa aja? Yang pertama itu adalah pembukaannya apa? Yang kedua adalah isi. Ya, ada pembukaan, ada isi. Pembukaannya udah kita sepakati apa yang diputuskan pada tanggal 22 Juni. Sedangkan isinya inilah yang akan menjadi rumusan BPUPKI kedua. Dan akhir Agustus, mana Pak keputusannya apa? Dirumuskannya rancangan UUD. Sudah deal ya, sudah ada hasil kesepakatannya apa saja ya. Baik. Nah, jelas. Nah, itu ya. Nah, maka setelah ini, persingkat saja ya, maka setelah ini, kemudian BPUPKI dianggap sudah menyelesaikan tahapan tugas-tugasnya, yang kemudian BPUPKI dibubarkan. Ya, karena tugasnya selesai. Dan untuk mempermudah melengkapi persyaratan negara, dibentuklah pengganti BPUPKI.
PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang disebut panitia kecil. PPK. PPK. Ya. Nah, itu. Tugasnya apa? Mempersiapkan. Ya. Mempersiapkan hasil-hasil yang akan diputus apa yang dibutuhkan oleh negara. Oke, that's right. Jelas ya? Maka kita lanjut. Maka pembahasannya setelah sidang BPPKI dan BPPKI sudah selesai, PPKI ini kemudian bekerja, kemudian ah, ya sebelum kita mulai, sorry, saya buka whiteboard dulu. Nah, sebelum kita mulai, maka intinya apa? Yang sudah ada kesepakatan Pancasilanya udah ada ya. Yang mana Pancasilanya? Pancasilanya yang ada di Piagam Jakarta. Undang-undangnya yang mana? Hasil kesepakatan BPPK 17 Juli. Oke, berarti kurang lebih hal-hal urgent yang kita butuhkan untuk bernegara sudah siap. Maka situasi ini kemudian membuat dinamika yang baik untuk apa sih? Untuk membuka akses yang besar untuk kemerdekaan. Mengapa? Karena saat itu kita masih dijajah oleh Jepang. Nah, situasinya adalah Jepang mengalami apa? Mengalami situasi yang membuat Jepang itu kemudian lemah. Mengapa lemah? Khususnya di diserang atau diintervensi lah oleh sekutu. Karena saat itu yang berperang adalah Jepang dan sekutu ya. Nah, maka kemudian Jepang itu lemah dan Jepang sudah tahu kalau dia sudah pasti kalah gitu ya. Sudah pasti kalah dan dia uh, 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 akan kemudian memberikan kesempatan Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Artinya, ini kesempatan yang sangat penting, yang sangat terbuka bagi Indonesia untuk segera mengumumkan kemerdekaan. Oke, masih ingat? Kalau nggak salah tanggal 7 Agustus 45 itu Jepang mengalami situasi yang sangat mengerikan yang kita sebut sebagai pemboman di kota Jepang yang namanya Hiroshima dan Nagasaki sehingga membuat Jepang hancur dan menyerah. Yang paling penting adalah menyerah. Ketika dia menyerah berarti dia udah enggak sudah sudah tidak akan lagi lah macam-macam, sudah tidak akan lagi ada jajah menjajah karena dia sudah dianggap salah oleh sekutu. Sehingga Indonesia saat itu mengalami kekosongan kekuasaan. Nah, kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh para founding fathers kita untuk menentukan nasib bangsa kita. Dan untuk hal ini ada dua kubu ya. Kubunya itu apa aja? Yang pertama golongan tua dan golongan muda. Golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan itu harus dipersiapkan secara hati-hati. Sedangkan golongan muda ingin cepat-cepat atau dengan segera untuk mengumumkan kemerdekaan. Dengan cepat dan dengan segera untuk mengumumkan kemerdekaan. Dan inilah yang membuat adanya ketidaksefahaman antara yang tua dan yang muda. Maka terjadilah peristiwa tanggal 14 Agustus yang dikenal dengan, yang tahu? Rengas Dengklok. Yes, Rengas Dengklok. Itu teh apa sih? Kan? Rengas Dengklok itu ada apa sih?
Ini Pak, Soekarno dibawa sama golongan muda ke daerah Rengas Dengklok, kalau nggak salah. Apa konfrontasi ya antara yang muda dan yang tua yang menyebabkan ketidakpuasan para pemuda terhadap Soekarno. Sehingga inilah yang menyebabkan Soekarno kemudian dibawa oleh para pemuda. Ya, ya walaupun ini adalah sejarah gitu ya. Oh, cerita sejarah yang memang ada dalam beberapa literatur. Nah, intinya apa? Intinya golongan muda ingin ingin bertemu dengan Soekarno. Ada yang menyebut ini diculik gitu ya di Karawang di Rengas Dengklok. Kemudian Soekarno dijemput oleh para pemuda untuk kemudian berdebat lah ya tentang bagaimana nasib Indonesia. Apa hasil kesepakatannya? Hasil kesepakatannya adalah segera mengumumkan. Nah, mengumumkan apa? Kemerdekaan. Segera mengumumkan kemerdekaan. Itu hasil kesepakatannya. Maka Soekarno kemudian kembali ke Jakarta dijemput oleh, kalau nggak salah oleh Hatta ya, dijemput oleh suruhan Hatta. Kemudian segeralah tanggal 16 itu Soekarno kemudian mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan dengan jalan proklamasi. Apa yang disiapkan? Apa yang disiapkan? Satu, bagaimana cara proklamasi? Oke. Apa yang mesti dipersiapkan? Yang kedua, apa yang mesti dilakukan setelah merdeka? Ya, hasil kesepakatannya adalah apa? Yang paling urgent adalah bagaimana merumuskan naskah. Naskah apa? Teks proklamasi yang kemudian menggunakan rumah siapa itu? Laksamana Maeda. Maeda ini adalah orang Jepang, tentara Jepang yang dia dia simpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia yang kemudian memberikan izin kepada Bung Karno dan kawan-kawan untuk merumuskan naskah proklamasi di rumahnya ya, di rumahnya. Nah, itu. Oke. Oke, sampai sini alurnya udah kebayang ya. Alurnya udah kebayang. Nah, sampai 16 Agustus nih, runtut ya. Sampai 16 Agustus. Oke, sekarang kita bahas 17 Agustus. Ya. Oke, jadi semalam kemarin, kalau kita sebut teks kampanye 17, berarti malam harinya itu mereka bermusyawarah, kemudian dipanggil oleh Bung Karno, siapa namanya, yang tulisannya bagus, yang bahasanya bagus, tentang proklamasi. Ya, nah itu yang paling penting. Maka di jalan Pegangsaan Timur, ya, hari Jumat, tanggal 17 Agustus, di rumah Soekarno, itu rumah Soekarno ya, di Pegangsaan Timur. Kemudian dilakukan yang namanya nanti apa? Detik-detik apa? Pembacaan proklamasi ya, 17 Agustus 45. Coba kita lihat ini aja deh. Ntar ya, saya punya video, kita nonton.
Agustus 1945. Hari itu menandai kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Diperlukan perjuangan panjang dalam mencapai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lantas, bagaimana perjalanan peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Setelah kembali ke Jakarta dari Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta bergegas menuju ke rumah perwira Jepang Laksmana Tadashi Maeda. Seluruh anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Miyoshi, dan Maeda sudah berada di rumah tersebut. Sementara di luar, para pemuda sudah menunggu-nunggu hasil dari perundingan mereka. Bertiga mereka berangkat menuju tempatnya seorang tokoh Angkatan Laut Jepang, yaitu Tadashi Maeda. Nah, Tadashi Maeda itu mengapa rumah itu menjadi penting? Sebab kalau dia ada di rumah Tadashi Maeda, maka Angkatan Darat Jepang tidak akan berani mengganggu. Soekarno, Hatta, Sayuti Melik, Subarjo, dan Sukarni pergi ke sebuah kamar kecil. Mereka duduk melingkar di meja bulat untuk membuat teks ringkas terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah Bung Hatta memikirkan apa yang sebaiknya tertulis di dalam naskah proklamasi, ia memutuskan untuk membuat 2 ayat. 2 ayat tersebut diambil dari akhir alinea ketiga rencana pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Soekarno, Hatta, dan ketiga tokoh lainnya menyetujui isi naskah yang dibuat oleh Hatta dan ditulis tangan oleh Soekarno. Kemudian mereka berlima pergi ke ruang tengah untuk bertemu dengan seluruh anggota PPKI. Soekarno membuka pertemuan dengan membacakan rumusan teks proklamasi dan meminta persetujuan semua orang yang ada di ruangan. Lalu teks itu dibuat di rumahnya Tadashi Maeda, ditulis oleh Soekarno, ya. Kemudian di situ hadir beberapa orang, ya. Kemudian diminta untuk tanda tangan. Untuk tanda tangan, silahkan itu teks yang pertama itu. Di situ wakil-wakil bangsa Indonesia ada 30 orang, tapi ternyata orang-orang termasuk pemuda itu nggak berani tanda tangan. Lalu berlangsung terus sampai Soekarno itu tim itu persiapan itu dipinjami mesin ketik oleh sekretaris dari Maeda. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia semakin dekat. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pagi harinya, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Setelah Bung Hatta datang, upacara dimulai. Diproklamasikan di Pegangsaan Timur 50. Nah, di rumah Soekarno dengan persiapan yang sangat minim karena tiang bendera terpaksa diambilkan dari rumahnya Soekarno, besinya itu. Kemudian ada sound system yang sebetulnya tidak terekam, itu untuk kemerdekaan itu tidak terekam. Ya, kalau sekarang itu ada pidato itu sudah dibuat beberapa tahun kemudian, di tahun kira-kira tahun 51 itu direkam Soekarno. Yang mengatakan kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, Surastri Karma Trimurti atau SK Trimurti diminta untuk mengibarkan bendera, namun dirinya menolak. Menurutnya, pengibaran bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Akhirnya ditunjuklah Sodanko Latif Hendraningrat, seorang prajurit peta yang dibantu oleh S. Suhut.
Sementara itu, bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno. Upacara berlangsung syahdu dan para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Satu momen yang paling penting dari proklamasi itu adalah satu pesan Soekarno dalam teks itu adalah kami bangsa Indonesia. Ini penting sekali. Karena apa? Dengan adanya kalimat itu berarti kami bukan lagi bangsa jajahan. Ini penting sekali. Penting sekali. Lalu dengan ini menjalankan kemerdekaan, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi langsung aja. Begitu kemerdekaan, otomatis kita sudah merdeka. Semua itu milik bangsa baru yang namanya Indonesia. Kumandang proklamasi, sebuah titik balik Indonesia menjadi bangsa merdeka. Oke. Dan akhirnya 17 Agustus kemudian kita memiliki mengumumkan sebagai negara yang baru ya. Kita mengumumkan sebagai negara yang baru yang bernama Republik Indonesia. Ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa kita bukan lagi menjadi negara jajahan siapapun. Tapi kita sudah berdikari, berdaulat sebagai sebuah negara baru yang bernama Republic of Indonesia. Ya, 17 Agustus. Nah, jadi intinya 17 Agustus itu adalah detik-detik di mana kita mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara baru yang bernama Republik Indonesia. Itu ya. Oke, itu ya. Itu yang paling penting. Nah, lanjut. Satu hari kemudian PPKI melaksanakan musyawarah ya. Musyawarah pertama PPKI. Mengapa PPKI? Karena PPKI adalah organisasi yang tadi melanjutkan tugas-tugas dari BPPKI. Apa yang penting? Apa yang penting dari dia belum masuk ya. Siapa nih? Alia. Kalau ada yang terlempar tadi udah pernah masuk, diizinkan aja ya. Oke, apa yang paling penting dari hasil sidang PPKI? Nah, oke, lihat. Ini yang tadi saya pakai. Yang pertama adalah mengesahkan rancangan UUD sebagai UUD. Kalau rancangannya tadi hasil yang pada 17 Juli, maka 18 Agustus hasil rancangannya ditetapkan secara resmi. Artinya UUD sebagai konstitusi. Yang kedua, memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia. Apa fungsinya komite itu? Fungsi daripada komite itu ada sebagai pembantu presiden untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan. Kabinet lah kalau sekarang kan belum ada kabinetnya. Oke, apa yang penting kita bahas di 18 Agustus? Yang penting kita bahas itu adalah poin nomor 1. Yang mana poin nomor 1? Ini 18 mengesahkan Undang-Undang Dasar. Lah apa Pancasilanya di mana? Ayo, siapa yang bisa jawab nih? Kan yang disahkan udah bukan Pancasila. Ada bisa jawab nggak? Kan ini disahkannya udah bukan Pancasila. Nah, ini yang disahkan. Pancasilanya mana? Ada yang bisa jawab nggak? Bapak izinnya Bapak. Silakan, Cesar. Pengalaman saya Pancasilanya sudah ditetapkan di tanggal 22 Pak, pas Piagam Jakarta Pak.
Gimana gimana? Pancasila disahkan? Apakah dua-dua itu pengesahan Pancasila? Bukan pengesahan sih Pak, maksudnya lebih kayak penetapan sudah terselesaikan pembentukan dasar negaranya di tanggal 22 pas Yes, dasar Pancasila. negaranya diputuskan dalam Piagam Jakarta kan? Piagam Jakarta, iya Pak. Oke, betul. Tapi ini yang saya tanyakan di hasil butir-butir keputusan PPKI yang pertama ini hanya mengesahkan Pancasila. Sorry, hanya mengesahkan UUD. Nggak ada Pancasilanya. Lalu Pancasilanya di mana? Kan Pembukaan tadi Pak, kita kenal bahwa Pancasila itu kan disahkan 18 Agustus tuh. di Di mana? pembukaan Pak, di pembukaan Undang-Undang Dasar Pak. Di pembukaan Undang-Undang Dasar. Yes, karena di UUD itu kan tadi saya bilang ada dua. Ada pembukaan, ada isi. Nah, di pembukaan UUD, di dalam pembukaan itu ada Pancasila. Otomatis mengikuti ketika UUD-nya disahkan, berarti dasar negaranya pun disahkan. Berarti Pancasila yang diputuskan itu 18 Agustus. Satu hal yang belum kita diskusikan adalah apa? Ternyata hasil kesepakatan dasar negara atau Pancasila harusnya yang diambil itu pada tanggal 22 Juni atau yang ada di dalam Piagam Jakarta, tapi kemudian yang disahkan pada 18 Agustus itu berbeda. Ternyata berbeda. Mengapa berbeda? Karena satu hari sebelum pengumuman kemerdekaan, ini sejarah yang sangat pro kontra sekali ya. Satu hari sebelum pelaksanaan kemerdekaan, wakil-wakil yang menemui Bung Karno dan Bung Hatta itu mereka keberatan dengan Pancasila yang ada di Piagam Jakarta. Yang mana yang mereka keberatan hanya satu pasal, satu sila saja, yakni sila pertama. Mereka tidak sepakat apabila sila pertama dalam Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi para pemeluknya. Mereka menolak dan mereka mengancam apabila Soekarno tetap menetapkan itu dan mereka mengancam dia akan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Soekarno kemudian berdialog dengan para founding fathers yang lain, maka kemudian Bung Karno mengubah sila pertama Pancasila dari hasil Piagam Jakarta yang bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi para pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa saja. Itulah yang kemudian disahkan pada 18 Agustus. Yang berlaku sampai hari ini. Berlaku sampai hari ini. Itu. Ya. Nah, ada tanda tanya besar kan? Mengapa mereka nggak sepakat dengan apa yang telah disepakati kan gitu? Karena itu mungkin jalan yang paling mungkin dilakukan oleh Bung Karno daripada berpikir mungkin daripada Indonesianya apa ya terganggu kemerdekaannya secara internal karena konflik internal, maka kemudian Bung Karno memilih jalan yang terbaik bagi semuanya. Itu ya. Oke, itulah sejarah yang penting perlu kalian ketahui tentang ini. Oke, sekarang kita bahas pertanyaan tadi. Pak, yang mana 1 Juni atau 18 Agustus? Betulnya, komentar saya, antara 1 Juni maupun 18 Agustus itu kan tidak bisa dipisahkan. Kalau diibaratkan seperti bayi baru lahir, ketika dia lahir dan dia mendapatkan akta kelahiran itu biasanya berbeda. Sama hanya dengan lahirnya Pancasila dan perumusan Pancasila itu pun nggak bisa dipisah-pisah 1 Juni maupun 18 Agustus. Jadi gini, lahirnya Pancasila itu kan sebetulnya oke, hasil kesepakatan Pancasila itu lahir apa namanya perumusan pasal-pasalnya itu kan diawali 1 Juni. Itu yang disebut sebagai hari lahir. Itu yang kita sebut sebagai hari lahir. Tapi penetapannya tanggal 18 Agustus. Jadi ini ketika kita ngomongin 1 Juni sampai 18 Agustus itu kita harus jadikan seperti satu tarikan nafas.
nggak bisa dipisahkan. Jadi seperti satu tarikan nafas yang berkesinambungan antara 1 Juni dengan 18 Agustus. Jadi 18 Agustus itu hari penetapannya, peresmiannya lah gitu, dalam dokumen negara. Nah, gitu kan? Sedangkan 1 Juni hasil kesepakatan apa yang dimuat di dalam eh, eh, perdebatan dalam perdebatan ini. Itulah hasil jalan tengahnya mungkin ya. Jadi 1 Juni 18 itu satu tarikan nafas ya yang nggak bisa dipisahkan gitu. Ya, oke. Apa yang disepakati tanggal 19 Agustus menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Sekarang jadi 30. Berapa sekarang? 24 atau 37 ya. Menetapkan 12 departemen, mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan. Ini cikal bakal lahirnya TNI. Ini ya hasil PPK 2. Pembentukan Komite Nasional di setiap provinsi. Sidang ketiga 22 Agustus apa yang diputuskan? Dibentuknya Komite Nasional ya. Terus dibentuknya Partai Nasional Indonesia, partai pemerintah berarti ya di sini. Kemudian dibentuknya Tentara Kebangsaan. Nah, sudah dibentuk. Kalau tadi masih usulan, kalau ini dibentuk. Berarti inilah ABRI 5 Oktober inilah menjadi hari bersejarah bagi TNI ya. Sekarang itu TNI karena dia lahir berdasarkan putusan daripada PPK. Maka setelah itu PPK atau Panitia Persiapan Kemerdekaan dianggap selesai tugas-tugasnya karena sudah ada legitimasi sebagai pemerintah baru yang berdaulat yang dipresideni oleh Soekarno. Oke, that's all ya. Oke, ini hasil sidang Pancasilanya di sini. Oke. Gitu. Ya, intinya itu poin-poin penting yang ingin saya utarakan di dalam materi kita hari ini. Ini penting. Mengapa? Karena hari ini banyak anak muda yang gak paham tentang Pancasila. Banyak yang gak tahu Pancasila itu apa, kapan dia ada. Setelah ini kita akan lebih kontekstual lagi, kita akan musyawarahkan lebih panjang lagi tentang fungsi-fungsinya, tentang implementasinya, tentang permasalahan-permasalahan terkait dengan Pancasila, tentang hal-hal yang terkait dengan Pancasila itu apa, ya. Baik, saya mohon nanti kepada Alia. Ini ada berapa orang sih jumlah anggota kita? Satu kelas itu berapa orang ya? Ada sekitar kalau tidak salah 69, Pak. Oh, 69 ya. Mungkin bagi suatu aja secara acak ya, tolong dibagikan kelompok nanti. Setelah dibagikan kelompok secara acak oleh Alia, secara acak ya, random lah dibaginya secara acak. Silakan. Terus nanti diumumkan grup-grupnya siapa aja ya. Nah, apa tugas masing-masing kelompok? Nanti kita akan menganalisa buku. Isi buku akan dianalisa oleh masing-masing kelompok. Setelah kelompoknya ada, langsung kalian cari buku terkait Pancasila, judulnya dulu atau rencana bukunya apa, dan nanti diumumkan, diusulkan kepada saya, nanti saya yang ACC. Oh, ini judulnya ini ya. Rekomendasi saya judul bukunya silakan nanti mesti ada buku-bukunya Yudi Latif ya. Mesti ada buku-bukunya Yudi Latif ya terkait dengan Pancasila, banyak sekali. Nanti mungkin saya akan download cover-covernya. Boleh kalian pilih salah satunya itu atau kalian cari sendiri. Ya, bukunya mesti ada. Boleh buku fisik baik buku cetak ya. Pokoknya tentang Pancasila pokoknya. Ya, pokoknya judul bukunya tentang. Jadi setelah kelompoknya ada nanti langsung musyawarah, langsung siapa cepat untuk mendaftarkan judul bukunya apa. Ya. Sementara untuk minggu depan judulnya aja dulu udah ada. Setelah judulnya ada baru nanti saya informasikan tentang teknis apa yang mesti dilakukan oleh masing-masing kelompok. Gitu ya, Alia ya. Oke. Silakan ada pertanyaan Pak, nggak? izin bertanya, Pak. Boleh.
Izin bertanya untuk kelompoknya, maaf Pak tadi berapa kelompok ya Pak? Pokoknya totalnya bagi 10 kelompok aja. Berarti kalau 69 mungkin satu kelompoknya 7 orang ya. Baik, Tapi yang sekarang hadir cuma 32 nih, Alia. Tolong direkap lagi ya, absen akhir hari ini. oke baik. Baik. Oke, ada lagi? Oke, untuk konten ada yang tanyakan nggak? Silakan. Konten itu materi kita ya. Oke, nanti setelah kalian kalau udah bikin resumenya, langsung ditambahkan mind map atau peta konsep. Isinya adalah timeline, timeline atau apa ya, tanggal-tanggal penting atau peristiwa-peristiwa penting berdasarkan periode waktunya tentang perumusan sampai pengesahan Pancasila. Silakan untuk hari ini. Dan sudah saya akses ya, dan sekarang. Bapak izin bertanya Bapak, itu untuk namanya resume materi hari ini. Betul, materi ini. Oke, ya, betul, Pak. Atau boleh kalau yang belum bikin timelinenya dulu, sisanya untuk tanggal-tanggal atau hal-hal yang pentingnya di apa namanya boleh dicatatkan ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Mind map-nya itu ditulis tangan atau didesain dari Canva? Boleh apa enggak? Boleh aja, silakan. Asal jangan ada yang apa namanya yang kopas ya. Punya temennya di kopas gitu jangan. Kalau ada ketahuan nanti dua-duanya diskualifikasi ya. Boleh-boleh aja sih Ica untuk biar bagus ya. Biar mudah-mudahan nanti kita bisa pakai juga bersama-sama ya untuk memudahkan kita membuat ya apa ya menghafal lah materi tentang nilai-nilai Pancasila. Boleh, boleh ditulis tangan, boleh pakai Canva juga boleh ya. Terima kasih, Pak. Oke, itu aja deh untuk hari ini ya. Terus cukuplah, insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya tentang dinamika. Oke, jika tidak ada pertanyaan, cukup ya hari ini. Oke, itu saja deh bonus minus 10 menit nggak apa-apa. Silakan untuk siap-siap ya, yang punya waktu langsung bikin timeline-nya. Jadi, boleh langsung digambar di kertasnya, boleh langsung juga pakai aplikasi juga boleh. Silakan ya. Oke, terima kasih itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Silakan di SS dulu. Siapa tadi? Alia ya. Silakan. Udah, oke, terima kasih. Silakan yang sudah.
langsung dikerjakan ya. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan nanti di minggu depan di awal kuliah ya. Siapapun yang bertanya, nanti saya catat ya. Untuk saya highlight dan nanti diberi poin. Ya. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Sampai ketemu insya Allah di Rabu yang akan datang. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.